Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Febriani dengan NIM 22035011191. Dari kelas C, saya akan membawakan salah satu dari materi dari mata kuliah akuntansi manajerial untuk memenuhi nilai mid semester 4 saya. Adapun materi yang saya bawa yaitu tentang harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan adalah biaya total yang diperlukan untuk memproduksi atau menyediakan suatu produk atau layanan spesifik. Ini adalah biaya yang berkaitan langsung dengan pembuatan produk atau layanan tersebut, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dapat diatribusikan secara langsung ke pesanan tersebut. Harga pokok pesan ini berbeda dengan harga pokok penjualan. HPP ini merujuk pada biaya produksi satu pesanan, sementara harga pokok penjualan merujuk pada biaya produksi seluruh produk yang dijual dalam satu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam konteks manufaktur atau produksi, HPP ini penting untuk menentukan harga jual yang menguntungkan, memperkirakan keuntungan, dan mengelola efisiensi produksi. Dalam bisnis layanan, HPP juga digunakan untuk menghitung biaya produksi satu layanan dan menetapkan harga yang sesuai. Dengan memahami HPP ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan dalam hal menetapkan harga, alokasi sumber daya, dan perencanaan keuangan. Adapun karakteristik dari harga pokok pesanan, yaitu yang pertama spesifik untuk setiap pesanan. HPP ini diterapkan untuk setiap pesanan atau batch produk tertentu. Ini berarti biaya yang dihitung untuk HPP berkaitan langsung dengan produksi atau penyediaan produk atau layanan tertentu. Lalu yang kedua terdiri dari biaya langsung dan tak langsung. HPP ini mencakup biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung yang secara langsung terlibat dalam produksi pesanan tersebut. Selain itu, HPP juga mencakup biaya overhead yang dapat diatribusikan secara langsung ke pesanan seperti biaya mesin, listrik pabrik, dan penyusunan peralatan produksi. Lalu yang ketiga itu ditentukan secara khusus. HPP ini dihitung berdasarkan biaya yang secara langsung terkait dengan pesanan atau batch produk tertentu. Oleh karena itu, perhitungannya dapat bervariasi tergantung pada spesifik pesanan, jumlah produksi, dan kompleksitas proses produksi. Lalu yang keempat itu mengikuti sistem pengendalian biaya. Untuk menghitung HPP dengan akurat, perusahaan biasanya menetapkan sistem pengendalian biaya yang efektif. Hal ini melibatkan pelacakan biaya-biaya langsung dan tak langsung secara cermat, serta pemantauan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu yang kelima, basis untuk menetapkan harga jual. HPP ini memberikan dasar yang penting untuk menentukan harga jual yang menguntungkan. Dengan memperhitungkan HPP, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang memadai untuk memastikan keuntungan yang diinginkan. Lalu yang terakhir itu penting untuk pengambilan keputusan. Informasi HPP membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan produksi, alokasi sumber daya, dan penetapan harga. Dengan memahami biaya produksi yang terlibat dalam setiap pesanan, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengelola risiko keuangan. Selanjutnya, dokumen transaksi. Sistem akuntansi biaya meliputi teknik-teknik, personalita, formulir, dan catatan akuntansi yang digunakan untuk menciptakan informasi tentang biaya untuk menyediakan produk atau jasa dari waktu ke waktu. Pengukuran biaya bahan langsung dapat diidentifikasi dalam bill materials dan formulir daftar permintaan bahan bill of materials, yaitu suatu dokumen yang menyajikan secara perinci jenis dan kuantitas tiap-tiap item bahan yang digunakan perlu diperlihatkan untuk menyelesaikan pembuatan suatu unit produk. Berdasarkan data dari bill of materials ini, kemudian dapat dibuat kartu kerja biaya standar untuk setiap produk yang akan diproduksi. Lalu ada pembebanan biaya overhead. Biaya overhead meliputi semua biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam komponen biaya produksi ini agak kompleks perhitungannya. Kesulitan membebankan overhead pabrik kepada tiap unit produk terutama disebabkan yaitu pertama, overhead pabrik merupakan biaya yang tidak langsung bagi tiap unit produksi. Yang kedua, overhead pabrik terdiri dari banyak item yang berbeda dan merupakan campuran biaya variabel dan biaya-biaya tetap. Yang ketiga, banyak perusahaan menemukan bahwa sekalipun output berfluktuasi sesuai musim atau faktor-faktor lain, biaya overhead pabrik cenderung tetap konstan secara relatif atas perubahan dengan pola yang tidak benar. Selain itu, bisa juga terjadi bahwa manajemen tidak mau memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari biaya campuran karena dianggap tidak praktis, terutama
jika biaya tersebut dianggap tidak signifikan jumlahnya. Lalu ada selisih pembebanan biaya overhead. Dalam akuntansi, pengumpulan harga pokok dikenal konsep biaya historik. Berdasarkan konsep ini, biaya-biayanya dikumpulkan dan dilaporkan sebesar realisasi biaya sesungguhnya. Sementara di sisi lain, tarif overhead ditentukan di muka lebih didasarkan pada hasil estimasi yang memberikan kemudahan bagi konsumen. Berkaitan dengan implementasi tarif overhead yang ditetapkan di muka, selanjutnya terjadi masalah-masalah kelebihan atau kekurangan pembebanan overhead terhadap produk. Agar perhitungannya harga pokok menjadi real, maka kelebihan atau kekurangan pembebanan tersebut harus disesuaikan dalam perhitungan yang telah dibuat. Prosedur akuntansi untuk menyesuaikan tersebut dapat dipilih dari alternatif sebagai berikut. Yang pertama, ditutup ke beban pokok penjualan atau dialokasikan ke dalam barang dalam proses barang jadi. Jadi ke dalam beban pokok penjualan berdasarkan proporsi saldo akhir. Baik, cukup itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.